Assalamualaikum sahabat dakwah. Kembali lagi di channel At-Taufik, channel dakwah online masa kini. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang mantan atlet voli wanita yang merubah dirinya menjadi laki-laki. Siapakah dia, dan bagaimana menurut Islam? Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe agar channel dakwah ini semakin berkembang. Serda Aprilio Perkasa Manganang. Lahir dengan nama Aprilia Santini Manganang, dia adalah seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia yang sebelumnya berprofesi sebagai pemain bola voli Indonesia yang berkompetisi sebagai wanita. Tetapi kemudian bertekad untuk menjadi pria interseks pasca pensiun. Ia pernah menjadi anggota tim nasional wanita Indonesia. Ia bermain di Liga Super Bola Voli Wanita Thailand Denmark 2019 untuk Supreme Volley Club sebagai pemain impor. Manganang didiagnosis mengidap penyakit hipospadia oleh Kepala RSPAD Gatot Subroto. Pengumuman tersebut juga disampaikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa. Aprilio lahir di Wawalintouan, Minahasa, Sulawesi Utara dan merupakan putra kedua dari pasangan ayah Akip Zamrud Manganang dan ibu Suryati Borilano. Ia dilahirkan dengan hipospadia, tetapi karena kurangnya fasilitas medis di kampung halamannya ia baru menyadari kondisi ini di kemudian hari setelah dia berkarir di bola voli. Dia ditetapkan sebagai perempuan saat lahir dan dibesarkan sebagai perempuan. Manganang dikabarkan merasa berbeda dari gadis seusianya. Mama juga memperlakukan saya kayak wanita, adik cantik. Saya bilang, cantik dari mana? Mana cantik, badan gekar. Terus, iya kan? Saya kan udah parasnya udah badan kayak gini kan, apa coba yang cantik. Tapi saya nggak pernah bilang ke mama tuh menceritakan kondisi saya. Saya pengen orang tua saya bangga. Pikir, loh kok hidup saya ini nggak di sini loh. Saya harus keluar dari zona ini. Saya tetap sabar. Padahal kalau dibilang hati saya merontak. Di dalam Islam, kasus yang dialami Aprilio Manganang termasuk pada kategori kunsa. Apakah yang dimaksud kunsa? Berikut penjelasan tentang kunsa menurut Ustadz Abdul Somad. Apa perbedaan antara khunsa dengan mukhannas? Kalau khunsa kalau dia lahir, maaf, beribu maaf. Khunsa kalau dia lahir, alatnya dua. Dia punya dua, satu lelaki, satu perempuan. Mana na'udzubillah, mana tahu takdir qadarullah. Bila tuan punya anak lahir alat dia dua, maka tak boleh kita pastikan dia lelaki atau perempuan. Tunggu dia sampai dewasa, tunggu dia sampai sampai haid, sampai period, sampai mens. Setelah itu baru kita tanya dia baik-baik, kau ni lelaki ke atau perempuan? Kata dia, aku ni lelaki, maka ditutup yang alat perempuan itu. Kalau kata dia, aku ni perempuan, maka dibuang yang lelaki itu. Jangan manakala kita kecil kita tengok dua lalu kita ambil kesimpulan, oh ini nampaknya aku lebih senang anak perempuan lah, anak lelaki aku tak suka, kemudian dibuang. Nanti setelah dewasa kita tanya, kau lelaki ke perempuan? Aku lelaki. Dia dah buang, tak boleh pasang balik. Oleh sebab itu maka mesti tanyakan kepada doktor medikal yang paham tentang masalah ini. Setelah dia 100% yakin bahwa aku lelaki, baru tutup yang perempuan. Kalau dia katakan aku perempuan, baru buang yang lelaki. Itu kalau namanya khunsa. Dalam fiqh dibahas ini, ada namanya khunsa wadih yang jelas, ada namanya khunsa muskil yang problem. Sedangkan mukhannas dia lahir sebagai lelaki, cuma satu, maaf, dia cuma ada zakar, lelaki. Tapi kemudian selepas dia remaja, dewasa, dia macam perempuan. Ini namanya mukhannas. Mukhannas ini sampai mati tetap lelaki. Kerana kaedahnya, man lahu zakarun fahuwa muzakkarun. Siapa yang punya zakar, maka dia lelaki, walaupun dia melambai berjalan. Zaman Nabi ini sudah ada. Yang mukhannas ini sudah ada zaman Nabi. Maka dibawalah seseorang menghadap Nabi. Mukhannas itu dia seperti perempuan. Zaman Nabi yang guna inai di tangan, di tapak tangan itu perempuan. Tiba-tiba ada seorang lelaki guna inai. Nabi tanya, ma balu hadzal rajul? Kenapa dia ni pakai inai? Kata sahabat, dia ni mukhannas ya Rasulullah. Pergi bawa dia ke Naqi. Ada satu tempat khas, tempat sunyi, namanya Naqi. Naqi ini khas untuk tempat mukhannas. Dia tak boleh bercampur berkawan dengan orang banyak, sebab ini boleh menularkan kepada yang lain.
Berapa banyak orang lama-lama berkawan, sebelum berkawan dengan mukhannas ni dia tegar, lelaki. Kemari. Tapi bila kawan, kemari. Oleh sebab itu, ini boleh menularkan penyakit. Jadi penyakit. Ini orang sakit mesti disehatkan, mesti dibawa polis dengan tentera situ, mengajarkan dia karate ke silat ke. Walaupun awal-awal tu dia nampak macam perempuan, tapi kita ada ni. Ibunya pula mesti semasa hamil itu berdoa, Rabbi habli minas salihin. Minta selamat. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa ammati wa min kulli ainil lamah. Ini mukhannas ni mesti disembuhkan. Tapi kalau dia sampai pada takat, maaf, sudah melakukan hubungan seksual, maka dalam Islam jelas, man ra'aitumuhu ya'malu amala qaumi Lut, siapa yang kamu tengok melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka mereka mesti dihukum mati. Begitulah Islam mengajarkan supaya kita menyehatkan mereka yang sakit. Orang sakit ini mesti disehatkan, bukan orang sakit dibiarkan. Ini kebentuk perbuatan mungkar. Ja'alna aliha safilha, kami jadikan bagian atas jatuh ke bawah, bagian bawah naik ke atas. Amtarna alaihim ijaratan min sinjilin mandud, kami hujani mereka dengan batu-batu yang dipanaskan dari api neraka. Bercerita hukuman tentang musibah umat Nabi Lut. Sekarang mereka bangkit membuat perlawanan bernama LGBT. Nauzubillah. Bagaimana tata cara golongan ini menunaikan ibadah umrah atau haji? Khunsa, kalau dia lelaki, maka dia haji hukum lelaki. Kalau dia kata saya perempuan, maka dia ikut hukum haji umrah perempuan. Mukhannas seumur hidup tetap lelaki. Mukhannas tak ada lelaki, tak ada perempuan. Mukhannas yang lahir sebagai lelaki sampai mati dia tetap lelaki. Kalau dia sudah sempat operation, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik ke jalan yang benar, luruskan niat, baikkan diri. Kalau dia taubat dengan baik, taubatnya diterima Allah. Kerana Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah hanya tak menerima dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mukhannas sampai mati tetap lelaki. Berapakah jarak? Ustaz, ini ada seseorang saya tak dapat pastikan apakah dia khunsa atau mukhannas. Cek, bawa ke dokter medikal, tengok dia khunsa atau mukhannas. Jangan suruh saya. Bagaimana penjelasannya kali ini? Sudah cukup jelaskah sahabat dakwah? Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Bila kalian suka dan mendukung channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.